Shalom semuanya. Pernahkah Anda sedang belanja di warung, lalu muncul dorongan aneh untuk membayarkan jajanan orang di belakang Anda? Atau saat di jalan, tiba-tiba ada keinginan kuat untuk memberikan sedekah kepada seseorang yang membutuhkan? Dorongan itu datang entah dari mana. Satu detik tidak ada, detik berikutnya memenuhi pikiran Anda. Pikiran rasional kita suka menolaknya. Untuk apa? Nanti uangku habis. Lagi pula, aku tidak kenal dia. Tapi bagaimana jika keinginan tiba-tiba untuk berbuat baik itu bukanlah buah pikiran Anda semata? Di video ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di alam roh saat Anda mendapatkan dorongan untuk berbuat baik. Ini bukan hanya tentang menjadi orang baik, ini tentang menjadi senjata di tangan Tuhan pada saat yang genting. Pertama, mengganggu rencana iblis. Anda adalah orang kepercayaan Tuhan. Seperti hari-hari biasa, iblis dan para pengikutnya sedang menyusun sebuah rencana jahat. Mereka sudah mengatur skenario sempurna untuk membuat seseorang putus asa hari ini. Tiba-tiba, rencana mereka berantakan. Hanya karena Anda memutuskan untuk tersenyum dan berbuat baik. Itu adalah fakta. Banyak orang sering melihat dunia ini sebagai panggung netral, tempat kita menjalani hidup. Tapi Alkitab menggambarkannya sebagai medan pertempuran. Karena selalu ada kekuatan gelap yang tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gawatnya, rencana mereka itu bersifat halus, seperti menabur benih keputusasaan, membisikkan kebohongan bahwa tidak ada yang peduli, dan meyakinkan seseorang bahwa mereka sendirian. Itulah bentuk serangan-serangan kuasa gelap. Ini artinya, dorongan untuk berbuat baik yang tiba-tiba muncul di hati kita bukanlah peristiwa acak dan tidak penting. Cuma mau kasih tip lebih ke ojek online. Kita meremehkannya. Masalahnya, kita melihatnya dari perspektif kita yang terbatas. Kita tidak melihatnya dari perspektif target yang sedang diserang iblis. Buktinya dalam Roma 12 ayat 21, Paulus memberi perintah yang terdengar seperti strategi militer. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan bahasa yang dipakai. Ini bukan sekedar jadilah orang baik. Ini adalah perintah untuk mengalahkan sesuatu. Kebaikan dalam konteks ini bukanlah sikap pasif. Itu adalah senjata ofensif. Setiap kali iblis melancarkan serangan keputusasaan kepada seseorang, surga akan merespon dengan mengaktifkan orang-orang kepercayaannya di sekitar target. Jadi, dorongan berbuat baik yang Anda rasakan sebenarnya adalah sebuah misi darurat yang dikirimkan oleh Roh Kudus. Anda menerima panggilan untuk menjalankan misi suci. Sebab tindakan baik Anda yang tampaknya kecil itu di alam roh adalah sebuah ledakan granat yang mengacaukan seluruh strategi iblis. Jadi, saat Anda tiba-tiba ingin memuji hasil kerja rekan Anda atau ingin memberi tempat duduk saat lagi mengantri, sadarilah bahwa Anda baru saja direkrut untuk sebuah misi rahasia. Anda perlu membayangkan diri Anda sebagai James Bond versi rohani. Dan lakukan saja, berikan pujian itu, berikan tempat duduk itu. Karena orang yang Anda puji itu baru saja dimarahi atasannya dan sedang berpikir untuk berhenti bekerja. Target serangan iblis. Mungkin orang yang Anda beri tempat duduk itu sudah seharian berdiri dan sedang berdoa, "Tuhan, aku lelah sekali." Anda menjadi jawaban doa yang bahkan tidak Anda ketahui ada. Rasanya seperti tanpa sengaja
merusak pesta ulang tahun iblis. Sangat menyenangkan, bukan? Nah, mengacaukan rencana iblis adalah satu hal. Itu adalah tindakan yang brilian, tetapi ada dimensi lain yang lebih brilian lagi. Bagaimana jika tindakan baik Anda bukan hanya untuk menggagalkan rencana jahat, tetapi juga dipanggil untuk membangun sesuatu yang baru atas nama surga? Bagaimana jika Anda tidak hanya menghentikan kegelapan, tetapi juga menyalakan terang di tempat yang tinggi? Inilah yang kedua, penaburan benih kerajaan. Anda adalah petaninya Tuhan. Setiap petani tahu satu kebenaran sederhana, bahwa Anda tidak bisa menuai di ladang yang tidak pernah Anda tanami. Sekarang, bagaimana jika setiap tindakan baik Anda adalah sebuah benih yang ditanam di sebuah ladang tak terlihat yang disebut masa depan? Salah satu alasan orang ragu berbuat baik adalah karena kita sering tidak dapat melihat hasilnya secara langsung. Kita memberi uang kepada pengemis, tetapi kita tidak melihat apakah dia bisa makan malam itu. Kita menolong seseorang yang motornya mogok, tapi kita tidak tahu apakah dia sampai di tujuan dengan selamat. Rasanya seperti membuang batu ke dalam sumur yang dalam. Kita hanya mendengar jebur, lalu hening. Karena tidak ada hasil instan, kita menganggap tindakan itu selesai dan tidak berarti. Kita berpikir dalam logika transaksi, bukan investasi. Kita ingin melihat laba dari kebaikan kita sekarang juga. Masalahnya, Tuhan tidak bekerja seperti mesin ATM. Dia bekerja seperti seorang petani. Buktinya di Galatia 6 ayat 9, yang memberikan janji yang luar biasa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat itu adalah hukum Tuhan yang pasti. Perhatikan frasa, apabila sudah datang waktunya. Ini menyiratkan ada jadwal panen yang sudah ditetapkan surga. Maka perhatikan ini, setiap kebaikan yang Anda tabur, sebuah pujian, sumbangan, doa, atau waktu yang Anda berikan, tidak pernah hilang. Di alam roh, Anda sedang menabur benih, dan benih itu diberi label oleh surga dan ditanam di garis waktu masa depan. Benih itu ditanam untuk musim panen Anda sendiri di masa depan, atau bahkan untuk anak cucu Anda. Anda sedang melakukan investasi lintas generasi. Jadi, lain kali meskipun Anda berbuat baik dan tidak mendapat ucapan terima kasih, janganlah kecewa, karena di alam roh Anda baru saja melakukan transfer ke rekening masa depan Anda. Petani tidak menanam padi hari ini dan marah-marah besok karena belum bisa makan nasi. Dia percaya pada proses. Saat dorongan untuk berbuat baik itu datang, katakan pada diri sendiri, waktunya menabur. Ini mengubah perspektif dari aku kehilangan sesuatu menjadi aku sedang menanam sesuatu. Tentu kita ingin panennya secepat mie instan, tapi Tuhan lebih suka proses organik tanpa pestisida kesombongan atau pupuk pamrih. Menabur benih untuk masa depan adalah sebuah tindakan iman yang luar biasa. Itu memastikan ada panen di waktu yang akan datang, baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Haleluya, amin. Sekarang, apakah ini sudah selesai? Tidak. Ada satu hal terakhir yang dahsyat di alam roh saat dorongan untuk berbuat baik muncul. Level yang paling personal. Bagaimana jika dorongan untuk melakukan tindakan baik itu bukanlah tentang masa depan, melainkan
tentang membuka kunci untuk takdir Anda saat ini juga. Inilah yang ketiga, aktivasi takdir pribadi. Anda adalah kuncinya. Pernahkah Anda mengalami situasi stuck? Rasanya hidup terkunci di balik sebuah pintu. Anda sudah berdoa, bahkan berpuasa, dan berusaha, tapi pintunya tetap terkunci. Lalu Tuhan membisikkan, kuncinya ada di sakumu. Berikan minuman kepada orang yang haus itu. Kita cenderung memisahkan antara kehidupan rohani dengan perbuatan baik kita. Kita berpikir, aku akan berdoa untuk terobosan finansial. Lalu di jalan kita menolak memberi kepada yang membutuhkan dengan alasan, aku sendiri sedang susah. Kita memohon Tuhan membuka pintu jodoh, tapi kita bersikap acuh tak acuh pada orang di sekitar kita. Kita gagal melihat bahwa di dalam kerajaan surga, seringkali tindakan ketaatan dalam hal-hal kecil adalah kunci untuk membuka pintu hal-hal besar. Kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib untuk kita, sementara Tuhan sedang menunggu kita melakukan sesuatu yang sederhana untuk orang lain. Kita melihat kebaikan sebagai pengeluaran. Tuhan melihatnya sebagai ujian akhir sebelum promosi. Kisah Abraham di Kejadian 18 adalah contoh paling dramatis. 3 orang asing muncul di kemahnya. Abraham yang sudah sangat tua tidak mengabaikan mereka. Dia berlari, menjemput mereka, dan memberikan perjamuan yang luar biasa. Daging, anak lembu terbaik, roti, susu. Dia melakukan kebaikan yang radikal. Tapi apa yang terjadi segera setelah itu? Salah satu dari orang asing itu, yang adalah Tuhan sendiri, memberikan janji yang paling ditunggu-tunggu Abraham seumur hidupnya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, maka Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi renungkan ini, apakah tindakan kebaikan Abraham yang spontan dan berlebihan itu adalah syarat terakhir sebelum terobosan datang? Apakah itu adalah ujian akhir yang setelah dia lulus mengaktifkan janji ilahi yang sudah lama tertunda? Satu hal pasti, kebaikan hati Abraham adalah kunci yang memutar takdirnya. Jadi, dorongan tiba-tiba untuk berbuat baik itu bukan sekedar dorongan. Itu adalah ujian kenaikan level dari surga. Tuhan sedang menguji, apakah hatimu selaras dengan hatiku? Saat Anda merasa ingin membantu rekan kerja yang kesulitan, padahal Anda sendiri sedang sibuk, itu bukan kebetulan. Itu adalah pintu menuju promosi yang sedang Anda doakan. Dengan membantu, Anda menunjukkan karakter yang Tuhan cari untuk posisi yang lebih tinggi. Tentu saja ini bukan formula jika maka yang transaksional, tapi ini adalah prinsip kerajaan. Kita tidak pernah tahu tindakan kebaikan kecil mana yang merupakan kunci untuk membuka pintu besar kita selanjutnya. Jadi, setiap ada dorongan untuk berbuat baik, kita tidak perlu terlalu perhitungan. Anggap saja setiap kesempatan berbuat baik adalah sebuah kesempatan juga dari surga. Siapa tahu kali ini yang akan membuka hadiah utama. Haleluya, amin. Dari seorang agen Tuhan menjadi seorang petani surga hingga menjadi pemegang kunci takdir Anda sendiri. 3 realitas luar biasa inilah yang terjadi di alam roh saat muncul dan setiap kali Anda mengikuti dorongan sederhana untuk berbuat baik.
Ini bukan lagi soal moralitas berdasarkan Alkitab. Ini soal partisipasi dalam rencana Tuhan. Maka sebagai pengingat, camkan selalu Anda adalah rencananya. Bahwa dorongan sederhana untuk berbuat baik bukanlah hal yang sepele. Itu adalah sebuah peristiwa kosmik. Anda dipanggil sebagai orang kepercayaan Tuhan yang merusak rencana iblis hanya dengan sebuah senyuman. Anda adalah petani surga yang menabur benih untuk panen masa depan yang tidak terlihat, baik untuk orang lain maupun diri Anda sendiri. Dan Anda adalah pemegang kunci yang melalui tindakan ketaatan sederhana bisa jadi sedang membuka pintu takdir terbesar dalam hidup Anda. Ini bukan lagi tentang apa yang Anda lakukan. Ini tentang siapa Anda di dalam rencana besar Tuhan. Tangan Tuhan tidak selalu turun dari langit dalam bentuk petir atau mukjizat besar. Karena tangannya adalah tangan Anda yang terulur untuk memberi. Suaranya adalah suara Anda yang memberi semangat. Hatinya adalah hati Anda yang tiba-tiba tergerak oleh belas kasihan. Maka inilah tantangan terakhir dari saya untuk Anda. Saat dorongan untuk berbuat baik itu datang lagi, dan itu pasti akan datang, jangan menganalisanya. Jangan berdebat dengan logika Anda yang penuh perhitungan. Taati saja dalam 5 detik pertama. Anggap itu sebagai perintah langsung dari Panglima Semesta Alam. Lakukan saja dan saksikanlah apa yang akan terjadi. Anda mungkin tidak akan pernah tahu dampak penuhnya di dunia ini, tapi seluruh surga akan bersorak karena ketaatan Anda. Haleluya, amin. Terima kasih telah menonton. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.